Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insko Muda, perkenalkan saya Iskandar Gunanugra dari Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Aulia Tama. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah public speaking yang berjudul Perawat sebagai Pemimpin Aliansi dalam Kebijakan Manajemen Bencana. Nah, sahabat dan rekan-rekan Insko Muda, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang mana di negara Indonesia ini bahwasannya sangat banyak terjadi bencana. Nah, salah satunya ataupun yang ada di antaranya yaitu tsunami Aceh tahun 2004, gempa Yogyakarta tahun 2006, dan gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Sebagai perawat, kita dapat memimpin sebuah manajemen bencana karena di situ tumbuh nilai dan moral kita dalam mengedukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana pentingnya dalam memanajemen mitigasi bencana. Baik rekan-rekan Insko Muda, adapun cara memitigasi bencana, di sini saya membagi 3 langkah dalam mencapai mitigasi bencana. Yang pertama itu sebelum atau pra bencana. Nah, di sini di mana kita sebagai perawat turun ke dalam masyarakat untuk mengedukasi bagaimana cara menghadapi sebelum terjadinya bencana. Nah, yang pertama itu kita mensurvei tempat tinggal kita itu jauh daripada sungai, seperti sungai yang sudah tidak terjaga keasliannya ataupun hutan-hutan yang sudah ditebang pohonnya. Nah, apabila sudah terjadi bencana, maka kita tidak dapat mengelak dari bencana tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita membangun rumah ataupun membangun lahan untuk tempat tinggal, alangkah baiknya kita mensurvei tempat yang ingin kita tempati. Nah, sebelum terjadinya bencana, hal ini juga penting kita edukasi kepada anak-anak. Contohnya kepada anak-anak masih sekolah, anak SD, SMP, hingga SMA. Jadi ketika kita mengedukasi, kita memaparkan kepada mereka bahwasannya hal-hal apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Contoh, apabila terjadi gempa bumi, kita harus langsung keluar dari gedung sekolah maupun rumah untuk mencegah terhindar dari terjatuhnya oleh material bangunan. Kemudian juga kita harus menjaga alam serta lingkungan tempat tinggal kita. Contoh seperti tidak menebang pohon sembarangan, karena pohon itu adalah fondasi ataupun pemegang erat tanah yang berada di gunung. Apabila gundulnya hutan akibat penebangan liar, maka terjadilah bencana tanah longsor yang terus-menerus, sehingga gunung terus terkeruk habis akibat tidak adanya lagi pohon yang tersisa. Setelah bencana ataupun pra bencana, nah di sini kita melakukan pemulihan atau evaluasi. Apabila telah terjadinya bencana, maka mengobservasi ataupun membantu masyarakat ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan dari tangan kita. Contohnya membersihkan lingkungan di area pedesaan ataupun membangun jembatan darurat untuk dapat dilalui oleh masyarakat. Nah, banyak hal-hal yang dapat dibantu oleh perawat sebagai aliansi manajemen bencana. Oleh karena itu, di sini kita tidak boleh diam, karena bencana bukanlah mainan. Nah,
Jadi apa saja yang harus dilakukan perawat setelah terjadinya bencana ataupun pra bencana? Di sini kita banyak bisa membantu masyarakat. Contohnya seperti membersihkan area-area ataupun membersihkan perkampungan, desa, pemukiman, hingga sekolah-sekolah dan bangunan. Nah, adapun manfaat dan kegunaannya yaitu menumbuhkan kembali infrastruktur sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Setelah bencana terjadi, kita dapat membantu masyarakat dengan mendonasikan barang yang kita punya ataupun mendonasikan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya seperti kita mendonasikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, hingga pakaian yang layak untuk masyarakat. Dan juga tidak lupa kita memberikan obat-obatan guna untuk pencegahan pertama dalam menangani penyakit. Bencana ini mungkin saja bisa terjadi akibat ulah tangan kita sendiri yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita jaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Setelah bencana itu terjadi, banyak bahan evaluasi akibat bencana itu terjadi. Maka marilah kita membuka mata untuk tidak tidur dengan membiarkan bencana alam ini terjadi. Baik, adapun poin dalam mitigasi bencana ini yaitu akan besarnya kesadaran kita terhadap lingkungan. Karena apabila kita tidak peduli kepada lingkungan, maka lingkungan juga tidak akan peduli kepada kita. Sehingga alam dapat murka, mendatangkan bencana yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, cintailah alam, cintailah lingkungan, sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Mungkin sekian atas poin-poin yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian perawat sebagai pemimpin aliansi dalam kebijakan manajemen bencana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.